Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada pembelajaran yang ketiga. Kemarin kita pembelajaran pertama sudah membahas tentang matahari, yang kedua tentang air, yang ketiga kita akan membahas tentang angin. Pada saat berada di lapangan, rambut kalian pasti akan bergerak ya. Bukan hanya di lapangan, tapi di tempat terbuka, dalam arti bukan di dalam rumah. Itu ada sumber energi yang membuat rambut kalian bergerak. Kira-kira apa ya yang membuat rambut kalian bergerak? Sama seperti kincir ini, atau bisa dibilang baling-baling kertas. Sumber energi yang sama yang membuat rambut kalian bergerak, yaitu energi angin. Angin yang membuat rambut kalian bergerak, dan baling-baling kertas ini jika ditiup juga akan bergerak. Atau jika kalian berlari di lapangan atau tempat terbuka, maka baling-baling ini juga akan bergerak. Sekarang kita terlebih dahulu akan membahas tentang baling-baling atau kincir angin. Kincir angin ini dari kertas, alat-alatnya ada lidi, atau kalian bisa juga pakai sumpit kayu yang biasa kalian pakai untuk makan mie instan ya. Gunting, lem, kertas berbentuk persegi panjang. Bisa juga kalian memakai kertas origami, jarum, pin, atau paku payung. Salah satu saja. Kertas yang berbentuk persegi tersebut kamu bagi menjadi 4 bagian. Garis vertikal dan horizontal. Kemudian tarik garis diagonalnya dari ujung ke ujung. Jadi terdapat berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian. Kemudian gunting yang ujung. Yang siku-siku ini digunting tengahnya menjadi 4 bagian. Setelah digunting seperti ini, lipat ke tengah, kemudian beri lem atau pin atau paku. Kemudian paku tersebut ditusukkan pada sumpit atau lidi. Jadilah baling-baling ini. Jika bergerak atau kamu tiup akan menjadi seperti ini. Nah, baling-baling ini bergerak karena udara di sekitar atau karena angin yang kamu hembuskan. Angin adalah udara yang bergerak. Energi gerak pada angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Ini melalui kincir angin. Angin diterima oleh kincir ini sehingga kincir berputar. Kincir tadi terhubung pada generator dan generator tersebut menghasilkan energi listrik. Jadi disebut aerogenerator. Angin menyimpan energi sejak zaman Belanda dulu memanfaatkan energi angin untuk memutar kincir. Pada waktu itu tidak ada energi listrik, jadi memanfaatkan kincir untuk menggiling gandum. Angin juga dimanfaatkan oleh nelayan. Kita bahas setelah ini. Energi angin yang dirubah menjadi energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga angin. Atau biasa disebut dengan PLTA ya. Atau aerogenerator. Untuk memperoleh energi listrik ini diperlukan banyak turbin. Turbin-turbin ini menyimpan angin yang ditempatkan pada lahan yang sangat luas. Lahan itu disebut dengan ladang angin. Umumnya berada di daerah pegunungan atau dekat pantai. Semakin banyak aerogenerator yang ada, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Jadi semakin banyak, ini kincirnya hanya 2. Kalau kincir anginnya ada banyak, maka akan banyak aerogenerator yang
ada, jadi listriknya semakin besar. Angin merupakan energi alternatif. Energi alternatif itu energi selain minyak bumi, gas alam, batu bara. Jadi energi seperti matahari menggunakan panel surya itu adalah energi alternatif. Energi alternatif selain angin itu matahari dan air. Energi alternatif tersebut bisa menghasilkan listrik. Angin juga dimanfaatkan oleh nelayan. Angin adalah udara yang bergerak. Dua tempat dengan tekanan udara yang berbeda dapat menghasilkan angin. Angin mengalir dari tempat bertekanan tinggi menuju tekanan yang rendah. Untuk itu, nelayan biasa menggunakan angin ini untuk berlayar. Pada gambar ini adalah angin laut. Angin laut bergerak dari laut menuju ke darat. Kenapa? Udara di darat akan lebih cepat panas daripada udara di laut. Oleh karena itu, tekanan udara di darat akan menurun. Hal ini yang menyebabkan terjadinya angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Maka angin laut dimanfaatkan nelayan untuk menggerakkan perahu layarnya pulang kembali ke rumah setelah mereka menangkap ikan di tengah lautan. Nelayan-nelayan ini tidak memakai energi listrik, tapi memakai energi angin yang memanfaatkan kain-kain ini untuk menopang angin atau mendorong angin. Ini mendorong angin dari laut ke darat. Kemudian nelayan juga memanfaatkan angin untuk pergi melaut. Angin yang mengalir dari darat menuju laut disebut angin darat. Dari darat ke laut. Udara di darat pada malam hari lebih dingin daripada siang hari. Tekanan udara di laut lebih rendah daripada di darat. Sehingga daratan lebih cepat melepaskan panas. Udara di laut jadi naik. Pada saat angin darat ini dimanfaatkan nelayan untuk pergi berlayar. Biasanya angin darat ini akan terjadi pada malam hari. Dan nelayan kembali pada siang hari dengan memanfaatkan angin laut. Yang ketiga adalah angin musim. Angin musim memiliki perbedaan tekanan di dua daerah yang sangat besar. Jadi ada dua daerah yang sangat besar yang tekanannya berbeda. Peristiwa yang terjadi ini membuat angin bertiup sangat kencang. Contohnya, badai, angin ribut, dan angin topan. Arah angin musim sering berubah-ubah sesuai dengan musimnya. Ini adalah contoh dari angin topan atau bisa dibilang puting beliung. Ini akibat dari tekanan dua daerah yang berbeda. Kita selesai untuk materi pembelajaran yang ketiga. Tugas yang pertama, untuk mata pelajaran IPA KD 3.5, kita membahas tadi tentang angin, kincir angin, dan angin darat dan angin laut. Kerjakan ini tugas yang pertama, tulis di buku. Kemudian tugas yang kedua, cobalah kalian membuat kincir angin dari kertas, seperti yang Bu Guru jelaskan di depan. Kemudian tulis laporan dari hasil percobaan yang kamu lakukan. Nama percobaannya adalah membuat kincir angin kertas. Tujuan percobaannya apa? Alatnya apa saja tadi? Kemudian langkah kerjanya bagaimana? Hasilnya dan kesimpulannya. Tugas Bu Guru tunggu hari ini sampai pukul 5.
Selamat belajar, selamat mengerjakan. Jangan lupa yang kemarin belum mengerjakan tugas, Bu Guru juga tunggu. Bu Guru akhiri untuk materi hari ini. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.